Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian ya, khususnya saudara seiman. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan baik dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, seperti pada judul ini saudara, saya menulis ya, ada yang berkomentar pada video saya ketika saya membahas tentang ketuhanan dan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus dan membahas Yohanes pasal 1 saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18 di mana pada mulanya adalah firman. Ya, itu dalam Yohanes firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia. Bukan firman diberikan kepada manusia, ya, tetapi firman yang menjadi manusia, saudaraku. Bukan firman diperdengarkan kepada manusia lain. Jadi di dalam dia, Yesus itu yang menjadi manusia, dia adalah pada mulanya firman sendiri. Dan di dalam dia nyata keilahiannya, sudah menjelaskan itu saudara. Nah hari ini saya ingin menanggapi sebuah komentar yang mengatakan bahwa PSDHI kafir. Saya menjelaskan kepada saudara seiman tentang firman ini atau saudara-saudara yang ragu-ragu dari Kristen tentang keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada yang berkomentar mengatakan bahwa PSDHI kafir, ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri saudara ada 3 kali muncul kata kafir, yaitu di dalam Bilangan 23 ayat 9, kemudian di dalam Matius, khotbah Yesus, lalu di dalam Galatia 2 ayat 14. Nah, kalau di dalam Alkitab, saudara, siapa itu yang disebutkan kafir? Jadi kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menyembah berhala itu disebut orang kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Arti kafir dalam Alkitab ditemukan dengan beberapa ayat di dalam Alkitab yang saya sebutkan tadi. Bilangan 23 ayat 9 dikatakan gini. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi satu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Apa maksudnya ini saudara? Jadi ini adalah perkataan Bileam, kalau saudara baca keseluruhan pasal itu, perkataan Bileam di mana Tuhan menaruh dalam mulut Bileam perkataan berkat buat bangsa Israel. Karena Balak berkata kepada Bileam saudaraku bahwa kutuki Israel. Kutuki Israel. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bileam, saya tidak mungkin melakukan itu. Lalu keluarlah kata-kata itu. Aku melihat satu bangsa yang diam tersendiri. Itulah yang dimaksudkan adalah bangsa Israel. Bagaimana mungkin saya mengutuki? Karena tidak masuk dalam golongan bangsa-bangsa kafir. Jadi bangsa Israel. Jadi pada saat perjanjian lama, bangsa-bangsa kafir itu adalah bangsa yang di luar Israel atau bangsa yang menyembah berhala. Itu dalam konteks perjanjian lama saudara ya. Lalu di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, pasti akan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Ya. Akan dihakimi secara hukum dunia pada saat itu. Lalu kemudian di dalam Galatia 2 ayat 14 saudara, di sini terjadi perselisihan antara Rasul Paulus dan Kefas atau Petrus. Kalau kita melihat ceritanya, ya, di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14, saya baca saudara ya, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia atau Petrus datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini kata Paulus. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi Petrus ini, saudara, sebelum Yakobus datang, dia makan dengan saudara-saudara sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, yang menjadi percaya saat itu. Tetapi setelah selesai makan, mereka mengundurkan diri, seolah-olah di sini Petrus mendua karena takut dicela dari saudara-saudara kalangan Yakobus. Kalangan Yakobus itu, saudara, adalah orang-orang yang masih memegang adat istiadat Yahudi. Jadi di sini Petrus mendua, saudara. Kita lanjut ya. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ini kata Paulus. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi di sini terlihat bahwa Rasul Petrus ini sedikit mendua, saudara. Ya. Di sisi lain, dia ingin bergaul dengan golongan Kristen yang tidak bersunat, tetapi menjadi percaya. Tetapi di sisi lain masih takut kepada golongan Yakobus yang memegang adat istiadat secara Yahudi. Itu sebabnya Rasul Paulus memperingatkan kepada Petrus, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Karena yang diberitakan Rasul Paulus, saudara, adalah baik untuk orang yang bersunat, untuk tidak bersunat, sama-sama, tidak ada lagi perbedaannya. Untuk orang yang bersunat dan tidak bersunat, di hadapan Elohim, sama. Semua manusia dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan lagi. Tetapi di sini Kefas terlihat ragu-ragu, saudara. Itu sebabnya terjadi perselisihan. Nah, jadi kata kafir di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah orang-orang yang hidup di luar Israel pada saat itu atau penyembah berhala. Dan kata kafir diulang dalam perjanjian baru, yaitu Paulus yang mengungkapkan kepada Petrus. Yang dimaksudkan adalah tidak hidup secara kafir, saudara. Ya. Jadi ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bersunat atau tidak bersunat tidak ada perbedaannya lagi. Mau saudara disunat, tidak disunat, itu bukan lagi perbedaan. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Itu perjanjian lama harus orang disunat. Itu adalah golongan Yahudi, saudara. Orang-orang yang percaya kepada apa yang disampaikan pada saat bangsa Israel keluar daripada Mesir. Di situ perjanjian Tuhan dengan Musa, saudara, ya. Jadi seperti itu. Apakah saya kafir? Ya. Kalau versi Alkitab, saudara, orang kafir itu adalah orang yang menyembah berhala. Kalau saya versi Alkitab, saya percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah nubuatan perjanjian lama yang digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, saya bukan penyembah berhala, saya bukan penyembah manusia. Sebab yang saya yakini, yang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus yang datang sebagai manusia adalah Elohim yang Maha Kuasa. Kalau saudara percaya adalah Elohim yang Maha Kuasa, tentunya saudara pun bisa mengerti bahwa apapun bisa terjadi karena Dia Maha Kuasa. Kalau kita manusia tidak bisa melakukan apa-apa lebih daripada itu. Kemarin saya membahas kepada saudara semua bahwa Dia menghidupkan orang mati. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Tidak ada setan yang bisa melakukan itu. Kalau bukan kuasa Tuhan. Sebenarnya kita tahu bahwa di dalam diri Yesus kita bisa lihat ciri-ciri keilahian dari segi logika. Sampai saat ini Dia masih hidup yang akan datang. Kalau saudara percaya Dia akan datang. Artinya apa? Dia hidup dan di dalam Dia ada kekekalan. Dan dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Tuhan sendiri. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Dan saya bukanlah orang kafir.
Tetapi saya percaya kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, dinyatakan dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua biar menjadi rema firman ini buat kita semua. Amin, amin, amin. Kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu menjadi rema buat umat-Mu, dan kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap orang yang melihat video ini, khususnya saudara seiman. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin, amin, amin.